Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gira Pamela. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang global promotion dengan mata kuliah pemasaran global dengan dosen pengajar Nershendri Loindong SEMM. Pengertian promosi. Promosi merupakan kegiatan yang ditunjukkan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi kenal akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan pada mereka dan kemudian menjadi senang lalu membeli produk tersebut. Tujuan promosi ada 3. Yang pertama, tujuan promosi penjualan intern. Salah satu tujuan promosi penjualan adalah untuk mendorong karyawan lebih tertarik pada produk dan promosi perusahaan. Yang kedua adalah promosi penjualan perantara. Misalnya promosi penjualan perantara, pedagang besar, pengecer, lembaga kreditan, dan lembaga jasa. Dapat untuk memperlancar atau mengisi perubahan musim dan pesanan. Yang ketiga adalah tujuan promosi penjualan konsumen. Promosi penjualan konsumen dapat dilakukan untuk mendapatkan orang-orang yang bersedia mencoba produk baru. Bentuk promosi yang paling efektif dilakukan saat ini adalah bauran promosi. Bauran promosi adalah promosi yang dilakukan dengan membaurkan 4 alat penting dalam promosi, yaitu periklanan, personal selling, sales promotion, dan publicity. Bentuk promosi yang pertama adalah periklanan. Periklanan adalah sebuah promosi gagasan pesan-pesan penjualan persuasif kepada pelanggan dan calon pembeli dengan mempergunakan media, pesanan tentang manfaat produk perusahaan atau kebijakan pemasaran yang disampaikan kepada pelanggan dan calon pembeli, itu disebut iklan. Jenis iklan yang pertama ada iklan konsumen, kedua iklan antar bisnis, ketiga iklan antar perdagangan, dan keempat ada iklan eceran. Dan bentuk promosi yang kedua adalah personal selling. Personal selling atau penjualan pribadi merupakan interaksi langsung satu calon pembeli atau lebih guna melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan menerima pesanan. Personal selling dapat juga digunakan untuk macam-macam tujuan, misalnya untuk menimbulkan minat pada calon pembeli, menimbulkan preferensi terhadap barang tertentu, mengadakan transaksi jual beli, dan sebagainya. Sebagai komponen promotion mix, personal selling memungkinkan penjual untuk mengadakan hubungan langsung dengan calon pembeli sehingga dapat mengamati dari dekat karakteristik dan kebutuhan calon pembeli, membina berbagai macam kebutuhan dengan pembeli, memulai dari hubungan perdagangan hingga hubungan persahabatan yang erat, mendapat tanggapan dari calon pembeli. Berbeda dari periklanan personal selling, menyebabkan pembeli potensial merasa sulit untuk tidak memperhatikan apa yang dikatakan. Bentuk promosi yang ketiga adalah sales promotion. Sales promotion sebagai insentif spesial atau program-program menarik mendorong konsumen untuk melakukan pembelian produk dan jasa tertentu. Jadi promosi penjualan adalah aktivitas promosi yang terdiri dari insentif jangka pendek yang dilakukan untuk mendorong pembelian dengan segera dan meningkatkan penjualan perusahaan. Pada dasarnya ada tujuan dengan dilaksanakannya sales promotion. Bahwa sales promotion atau promosi penjualan memiliki beberapa tujuan, antara lain: yang pertama, menarik konsumen baru; yang kedua, memberikan penghargaan pada pelanggan loyal; dan ketiga, memperkuat brand image dan memperkuat brand relationship. Bentuk promosi yang keempat adalah publicity. Publicity yaitu sejumlah informasi tentang barang atau perusahaan yang disebarluaskan ke masyarakat dengan cara membuat berita yang mempunyai arti komersial atau berupa penyajian lain yang bersifat positif. Dengan demikian, suatu perusahaan dengan produknya dapat menjadi perhatian umum. Apabila materinya dirasakan cukup menarik atau patut dijadikan berita, jika dibandingkan dengan alat promosi lain seperti periklanan, publisitas mempunyai beberapa keuntungan, antara lain: publisitas dapat menjangkau orang-orang yang tidak mau membaca sebuah iklan. Yang kedua, publisitas dapat ditempatkan pada halaman depan dari sebuah surat kabar atau pada posisi lain yang menolak. Yang ketiga, lebih dapat dipercaya apabila sebuah surat kabar atau majalah. Yang keempat adalah publisitas jauh lebih murah karena dilakukan secara bebas tanpa sasaran promosi. Promosi penjualan memiliki 3 kelompok sasaran, yaitu tenaga penjual yang harus antusias dan agresif menjual produk. Yang kedua, penjual retail didorong untuk memasok dan mempromosikan merek dengan cara diberikan imbalan berupa launchers, diskon, kontes, program pendukung periklanan, dan lain. Dan yang ketiga, konsumen didorong untuk membeli merek dengan imbalan kupon, sampel, premi, sign of deal, undian, dan insentif lainnya.